Hai guys, hari ini Bu Yen mau podcast sama muridnya Bu Yen. Jadi dia akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa menjadi sumber atau referensi untuk kalian yang mau mulai konten. Ya, seputar konten. Bu Yen mulai konten itu dari kapan sih? Kayak mulai minatnya gitu? Sebenarnya Bu Yen kontennya ini kan iseng ya, jadi kayak mulai bulan 7 kalau nggak salah, bulan 7 atau bulan berapa gitu. Ini anak-anak tanya-tanya tentang konten. Apa yang ngebuat Bu Yen kayak minat gitu sama bikin konten? Gak ada sebenarnya Bu Yen iseng. Kan ini ya, kamu kalau tahu kemarin Bu Yen kan bukan sering sih, Bu Yen kan waktu itu dipercaya sama Bu Vivi sebagai ketua lomba gerakan sekolah sehat. Bu Yen jadi kayak yang edit, yang apa. Oh ternyata Bu Yen suka ngedit video seperti ini. Jadi Bu Yen nyoba bikin konten sendiri. Sebenarnya iseng, tapi isengnya itu harus direncanakan, bukan iseng yang sekedar iseng. Itu benar-benar direncanakan, ditulis kayak gitu. Kalau Bu Yen waktu konten itu kayak terinspirasi dari siapa? Gak ada. Ini ya, sekarang itu kan sudah banyak banget AI yang bisa kamu gunakan. Kita kan kayak ada Siri, ada Cici, ada Google Gemini, ada ChatGPT, terus ada apa lagi ya? Banyak banget kan sekarang AI itu yang bisa kamu jumpai. Nah, Bu Yen itu kalau Bu Yen lebih sering pakai ChatGPT. Sebenarnya bukan terinspirasi, Bu Yen cari di ChatGPT apa sih konten yang menarik untuk seorang guru guru IPA yang ngajar di sekolah, apa konten yang harus saya suguhkan itu yang di TikTok itu apa. Jadi kamu harus tahu target audiensmu siapa. Kalau inspirasi, saya kurang suka lihat konten TikTok ya sebelumnya. Saya sukanya scroll video, scroll novel. Cuma karena kemarin kan sempet tag video untuk lomba itu, karena merasa nyaman itu, jadi saya bikin konten. Kalau inspirasinya dari siapa? Mungkin dari ChatGPT itu. Dia nanya-nanya ke ChatGPT, apa sih yang konten menarik gitu. Karena sudah ketemu, bikin daily vlognya guru gitu. Jadi Bu Yen jabarkanlah kegiatannya Bu Yen sehari-hari itu apa, kayak ChatGPT, aku seorang guru IPA, kegiatanku sehari-hari begini. Jadi gimana aku harus bikin konten? Nanti dia kasih detail. Jadi kita yang tinggal eksekusi. Kalau umpamanya Bu Yen bikin konten, itu pernah gak sih kayak males banget? Pernah. Sebenarnya kan tujuannya bikin kontennya Bu Yen bukan untuk viewersnya supaya rame. Enggak. Saya bikin konten karena memang saya mau bikin konten. Pertamanya iseng, adalah tujuan tertentu, tapi tujuannya bukan supaya rame, bukan. Tujuannya itu ada tujuan sendiri lah untuk diri saya sendiri, tapi bukan untuk penonton, bukan untuk apa. Nah, ketika tujuan saya sudah tercapai, saya mulailah males banget nih bikin konten. Tapi saya mikirnya tuh sayang banget ya, viewersnya sudah tinggi, followersnya sudah lumayan. Jadi kalau saya nggak bikin konten, pasti viewersnya drop. Saya pernah 2 hari saya nggak bikin konten. Itu bikin kayak, terus ketika saya upload video lagi pasti viewersnya turun. Perasaannya Bu Yen gimana sih waktu tahu viewersnya naik? Viewers saya naik banget ini yang konten pertama kali ya, bukan yang bener-bener meledak. Yang di angka 14 ribuan itu pas lagi daily vlog sama anak-anak yang nari karnaval. Seneng sih, cuma kan TikTok itu algoritmanya kan sekarang nggak sama ya, bukan dari viewers tapi dari share dan save, bukan dari komen dan komen dan like. Jadi ya kalau kan kita bisa ya lihat audiens itu, lihatnya berapa detik pertama kayak gitu ya. Jadi kalau viewersnya tinggi itu kadang-kadang juga tidak membahagiakan. Harus dilihat dari kayak audiensnya ini suka nggak sama video sampai terakhir. Seneng pasti seneng, cuma tergantung ini naiknya yang apa. Kalau kayak yang kemarin terakhir meledak-ledak banget itu ya kurang suka sih saya. Maksudnya karena kan banyak hujatan juga ya. Gimana tanggapan Bu Yen kalau ada yang komen-komen negatif? Tidak munafik, kalau kita mendapat komen negatif pasti sedih.
iya kan, pasti kepikiran. Tapi ya wes lah, hidup itu kan nggak cuma tentang komentarnya orang. Orang itu kan nggak tahu kita kayak apa di dunia ini, sehari-harinya kayak apa. Orang kan cuma lihat cuplikan video yang saya bagikan, tapi kan itu resikonya Bu Yeyen, karena Bu Yeyen sudah upload video itu. Kenapa Bu Yeyen upload video itu? Jadi Bu Yeyen harus siap menerima kalau Bu Yeyen dihujat. Kan salah saya sendiri, saya yang sudah upload. Kalau misal saya nggak upload, orang-orang nggak akan menghujat. Ya wes lah, jalani aja. Mungkin sehari 2 hari pasti reda sendiri. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Terus repot gak sih Bu jadi kayak konten kreator terus jadi guru? Untuk saya enggak sih. Kenapa? Karena saya punya banyak waktu ya. Ya nggak banyak waktu banget. Dari pagi sampai siang saya ngajar, sore pulang sekolah saya ngajar les, terus malam juga ngajar les. Sebenarnya ya melakukan sesuatu itu memang harus untuk orang yang sibuk. Kalau orang nggak sibuk pasti malas-malasan, karena dia merasanya punya banyak waktu untuk melakukan itu, jadi ditunda-tunda. Saya pun kalau seharian nggak ngajar, kayak hari Minggu itu kan Bu Yen nggak ngajar ya, Bu Yen harus draft konten di hari Sabtu, karena kalau saya ngeditnya Minggu pasti saya nggak akan ngedit. Jadi konten yang Bu Yen upload hari Minggu itu sudah Bu Yen siapkan di hari Sabtu. Jadi udah prepare gitu ya? Kita tuh harus punya stok konten kalau mau konten itu harus punya stok konten. Soalnya apa? Rasa males itu kan tiba-tiba datang. Harus punya 2 atau 3 video. Jadi kalau kita males sekitar 2 harian itu ya langsung tinggal upload video-video yang di stok itu. Bu Yeyen punya target apa enggak? Target Ada. Itu tadi ya, awalnya kan dari iseng karena rame. Sebenarnya nggak punya target dulu, tapi sekarang ada target yang harus dicapai. Tapi belum sebesar itu. Targetnya Bu Yen kecil sih. Sebenarnya Bu Yen tuh cuma pengen dikenal ada brandingnya sendiri. Itu toh. Sebenarnya Bu Yen nggak mau dikenal jadi orang yang suka marah-marah, bukan. Saya nggak mau. Tapi karena memang sudah di keseharian pun saya dikenal sebagai guru yang suka marah-marah, tapi ya nggak apa-apa. Ada target kecil-kecilan yang saya capai, yang saya ingin capai, mungkin gitu. tapi ada yang udah pernah dicapai? Ada. Target saya kan awalnya iseng ya, iseng itu tadi awalnya iseng. Saya pengen dilirik oleh brand. Target. Jadi influencer mungkin? Kemarin sedikit ada endorsement, sedikit. Cuma memang baru 1 brand. Targetnya Bu Yen tuh sebenarnya kecil, Dep. Kamu nggak akan kepikiran. Kalau orang kan berpikirannya supaya dapat penghasilan yang besar, bisa bangun rumah, bisa punya mobil. Itu mungkin nantilah kalau akunnya Bu Yen sudah berkembang. Kalau targetnya Bu Yen saat ini ya wes lah. Saya bisa pakai skincare tanpa beli, ya kan? Terus bisa pakai baju tanpa beli. Itu target kecil-kecilannya saya sekarang kayak gitu. Pernah repot gak sih Bu kalau di kelas pas lagi konten? Enggak lah, kan nggak boleh ganggu. Kalau memang kelasnya lagi hektik banget, lagi sibuk banget, ya wes saya nggak akan bikin konten di kelas itu. Bu Yen itu kan kontennya gini, karena kontennya keseharian ya wes. Saya masuk, HP-nya saya taruh, kameranya on, gitu. Nggak boleh kayak maksudnya, oh aku mau konten gini. Kecuali kalau memang itu lagi kayak bikin permainan dalam pembelajaran, baru kayak mikirin yang di shoot apa. Kalau repot enggak, soalnya sebelum Bu Yen konten pagi hari, malamnya sudah Bu Yen susun draftnya. Bu Yen harus tag apa aja. Kalau konten yang daily vlog ya, atau konten-konten kayak permainan dalam pembelajaran. Tapi kalau konten yang kayak kemarin yang lagi marah-marah itu saya nggak pernah merencanakan. Itu memang udah kejadian. Pas Bu Yen lagi on cam, ternyata itu lagi ada kejadian seperti itu. Terus Tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget. Jadi sebenarnya ya kalian kan masih muda, masih jalannya masih panjang. Ya nggak apa-apa, kalian kan suka banget itu main TikTok kayak gitu. Daripada main TikToknya cuma scroll gitu, cuma joget-joget gitu. Jadi kan bisa dimanfaatkan lah bikin apa. Anak-anak muda sekarang kan suka banget explore kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kalau umpamanya Bu Yeyen
interview nge-live gitu. Nanti dipoto nggak sih ini? Nggak tahu pasti. Kita bilang gitu apa ya? Bu Yayan pendukung terbesarnya Bu Yayan kayak kalau lagi nonton. Kayaknya kalian deh. Nggak tahu juga ya Bu Yan. Yang bikin semangat buat nonton. Oh, support system ya? Ya seperti itu. Support system saya suami sih. Kalau saya lagi malas konten, itu suami saya nanya kayak, kamu sudah upload video? Kayak semua fasilitas saya buat nonton itu ya dari suami saya. Gimana tanggapan Bu Yayan soal kayak kan sekarang banyak tuh teman-teman yang konten di sekolah kayak daily vlog. Oh iya, teman-teman banyak yang konten daily vlog ya? Nggak apa-apa. Bagus dong, berarti mereka sudah mulai berpikir kreatif. Mungkin lah melihat kontennya siapa, oh rame ya konten seperti ini. Cuma kekurangannya mereka tuh tidak diidekan dulu, maksud gimana ya? Tidak didraftkan dulu. Makanya Bu Yan kan kemarin bilang kamu tulis dulu draftnya. Iya. Ya, karena semua itu harus direncanakan. Mau kamu kontennya iseng apa, kamu harus punya rencana. Harus direncanakan. Nggak ada itu influencer terkenal itu dia pasti mikir, oh aku mau bikin konten seperti ini, berarti draftku harus seperti ini, naskahku harus seperti ini. Itu ada. Cuma mungkin mereka kurang perencanaan aja sih, kurang. Kalau kreatifnya anak sekarang mah kreatif semua, nggak ada yang nggak kreatif anak sekarang. Jadi memang harus didraftkan dulu, harus direncanakan dulu biar lebih baik, editingnya diperbaiki. Kalau masalah kamera, HP-nya saya nggak iPhone Bu, ya nggak apa-apa, kecil-kecilan dulu, jangan langsung minta yang besar. Kita kalau mau meraih sesuatu yang besar ya harus naik satu dulu, nggak langsung kan loncat dari tangga paling bawah langsung ke 100, enggak, naiknya pelan-pelan dulu. Mungkin lah 1 loncat ke 3 masih bisa, kalau 1 loncat ke 10 itu kan nggak bisa, jatuh kita. Harus naik dulu perlahan-lahan. Hilang Bu pertanyaannya. Bu Yayan punya keluh kesah apa enggak? Kayak pas lagi di kelas terus pas lagi rame-ramenya kayak anak-anak lagi nakal-nakalnya gitu. Pasti ya, tapi saya tidak pernah mengatakan siswa saya nakal. Gak boleh. Semua anak itu mungkin kurang baik perilakunya. Mungkin di belakang saya mengatakan nakal, tapi kalau di depan mereka saya tidak pernah berucap nakal, karena saya takut kata-kata saya akan menjadi doa ketika menakal beneran. Tapi mungkin kalau ngobrol sesama guru ya saya mengatakan dia nakal mungkin ya. Sebenarnya kalau kesah itu banyak banget sih Deb, cuma ya Bu Yan kan orangnya langsung ngomong. Kalau nggak suka sama mereka seperti ini ya saya langsung ngomong. Saya nggak pernah di belakang-belakang, wes saat itu juga wes saya tindak. Sudah. Nah makanya kan Bu Yan suruh bikin draft. Oke, kayaknya cukup segitu ya pertanyaan dari teman kamu yang bertanya ke Bu Yayan. Lain kali mungkin video ini akan lebih baik karena ini adalah awalan teman kamu untuk berkembang. Oke, jadi see you di next video guys dengan narasumber yang berbeda. Ketik kan sudah. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama.